Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kita panjatkan rasa syukur atas kesehatan dan segala yang diberikan olehnya. Tuhan Yang Esa, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta yang nyata dan yang tak tampak oleh kita. Keselamatan dan kesehatan adalah karunia terbesar yang diberikan bagi kita. Buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya, dan tetap semangat. Buat yang lagi nggak punya duit, yang sabar, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tetap berdoa dan berusaha. Bumi, dunia biru, planet air, planet yang subur, planet yang hidup. Yuk kita jalan-jalan. Kita nikmati pemandangan serta fenomena-fenomena yang terjadi dengan air yang ada di bumi. Sebelum ke tema utama yaitu, dari mana asal-usul air yang ada di bumi ini? Air yang mengisi bumi sebesar 1,36 miliar kilometer kubik. 72% air mengisi permukaan bumi dan 97%-nya adalah air asin. Jadi air tawarnya hanya 3%. Sedang 2/3 dari air tawar tersebut dalam bentuk es di glasir dan es di kutub utara dan selatan. Air di bumi yang terdalam terdapat di Palung Mariana, sedalam 10.911 meter di bawah Samudra Pasifik. Sedang air yang ada di titik terendah di daratan yaitu di Laut Mati sedalam 417 meter di bawah permukaan laut. Iya, kalian sudah tahu belum? Bila lautan yang sudah dijelajahi manusia itu sudah 57,8% dari total 72% lautan yang ada di permukaan bumi. Jadi masih 14,2% yang masih belum terjejaki oleh manusia. Untuk negara tercinta, tanah air kita, Indonesia Raya, 62% luas wilayah kita adalah laut dan perairan, sedang daratannya sekitar 38%-nya. Kalau diukur dengan kilometer, luas perairan kita 6,32 juta kilometer persegi, dan luas daratannya 1,91 juta kilometer persegi. Dengan air inilah, bumi menjadi seperti yang kita lihat dan kita nikmati. Dengan makhluk hidup yang berbagai macam jenis, dari virus hingga gajah, dari lumut hingga hutan belantara. Wih, air terjunnya kenceng banget suaranya. Ilmu yang mempelajari perihal air ini dinamakan hidrologi. Siklus air ada 4 tahapan: evaporasi, kondensasi, prepitasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses di mana air menguap karena pemanasan. Air di bumi tidak berkurang karena adanya siklus ini, berputar dan berputar kembali. Namun pencemarannya tiap hari dan tahun bertambah-tambah bikin sedih saja. Yang ini, stat air bersih abadi, semoga tetap abadi. Amin.
Beruang kutub. Penguin. Rusa kutub. Baiklah, kita terbang tinggalkan kutub menuju pusat asal terbentuknya air di bumi ini. Let's go! Berbagai penelitian dilakukan oleh para ahli dan peneliti. Perihal asal-muasal air di bumi sudah berlangsung sejak lama. Hingga dilakukan pengiriman wahana keluar ruang angkasa. Teori yang sudah sangat populer yaitu bahwa air di bumi berasal dari komet atau asteroid yang menabrak bumi. Yang terjadi sekitar 3,8 sampai 4,1 miliar tahun yang lalu, di mana tata surya bagian dalam mengalami periode pengeboman berat oleh asteroid, komet dan meteor. Yang dimaksud tata surya bagian dalam yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara, tata surya bagian luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara tata surya bagian dalam dan yang bagian luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Menurut model modern bahwa kebanyakan H2O atau air berasal dari sumber luar angkasa, terutama asteroid yang berasal dari wilayah Jupiter Saturnus yang secara teratur menabrak bumi, terutama asteroid tipe C. Sementara, hasil penelitian yang terkini yang telah dipublikasikan menyatakan bila air di bumi kemungkinan bisa berasal dari sumber yang lain. Sebagaimana dipublikasikan dari jurnal Science, bila air sebenarnya telah ada sejak awal pembentukan bumi, yang berasal dari awan molekular di ruang antar bintang yang membentuk tata surya. Dengan bukti pada asteroid Vesta yang ada di lingkar dalam tata surya, ditemukan rasio hidrogen berat dan hidrogen ringan yang serupa dengan air di bumi. Hasil analisanya menyimpulkan, air sudah terbentuk di lingkar dalam sistem tata surya muda dalam jumlah besar. Demikian disampaikan dalam penelitian Carnegie Institution for Science. Demikian pula pada saat wahana Rosetta meneliti komet 67P atau komet Churyumov-Gerasimenko, di mana didapatkan hasil analisa bila air di bumi bukan berasal dari komet. Pernyataan ini disampaikan oleh tim ilmuwan Universitas Bern yang dipimpin Catherine Antwi. Beliau menambahkan, bila setidaknya air di bumi bukan dari keluarga komet Churyumov-Gerasimenko. Berdasarkan perbedaan hidrogen berat dan hidrogen ringan yang terdapat di komet tersebut. Sementara peneliti yang lain yaitu Adam Sarafian dari WHOE menyatakan bahwa lautan terbentuk bersamaan dengan saat pembentukan tata surya. Air terbentuk saat bumi masih muda dan terdapat suatu energi yang membuat permukaan bumi mencair. Dan penelitian yang paling mutakhir yang dilakukan oleh negara Jepang pada tahun 2020 yang lalu. Saat wahana antariksanya Hayabusa 2 berhasil mengambil sampel batu dan debu dari asteroid Ryugu yang berjarak 300 juta kilometer dari bumi.
Penemuan ini sangat berharga, karena bahan yang didapat sangat murni dan paling tidak terkontaminasi. Di situ ditemukan bahan organik dengan kemungkinan terbentuknya asam amino di luar angkasa, yang merupakan zat pembentukan sel atau makhluk hidup. Penelitian oleh para ahli masih terus berlangsung dan berkelanjutan untuk menemukan fenomena air dan kehidupan di muka bumi atau di tata surya yang lain. Demikian teropongan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Hemat air dan hemat energi. Jangan lupa subscribe ya, biar Bapak ketambah semangat. Hihihi. Wassalam.